jiwa raga dalam alam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga di dalam kesempatan ini pembelajaran kita dimudahkan, dilancarkan, Allah memberikan segala sesuatu kemudahan kepada kita semua. Para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada mata kuliah analisa struktur di sesi ke-12 ini, kita akan membahas tentang analisis struktur baja. Mana materi-materi sebelumnya kita telah membahas tentang analisis fondasi, analisis kolom beton bertulang, analisis struktur balok beton bertulang, yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis struktur baja. Analisis struktur baja yang akan kita bahas di dalam kesempatan ini diantaranya kita akan bahas tentang struktur kuda-kuda baja, kemudian kolom baja, dan balok baja. Balok diantaranya ada balok melintang, juga ada balok memanjang. Nah, tentu ada perbedaan karakteristik antara struktur beton bertulang dengan struktur baja, sehingga perilaku analisisnya pun berbeda. Secara signifikan yang membedakan adalah kalau struktur beton bertulang, ya, selain kita menganalisis kekuatan dari struktur-struktur itu sendiri, kita perlu mengkontrol baja-baja tulangan, ya, baik sengkang dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang membedakan di dalam struktur baja ini, kita tidak menganalisis baja tulangan karena strukturnya ini menggunakan struktur baja, sehingga yang perlu kita analisis diantaranya adalah profil-profil baja itu sendiri, momen, kemudian lendutan, gaya geser, dan lain sebagainya. Nah, sehingga hal-hal penting apa yang perlu kita ketahui, yang perlu ada, yang perlu kita persiapkan untuk kita bisa menganalisis struktur baja, ya. Oke, saya berikan contoh nanti, namun sebelumnya rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbudiman, pada mata kuliah, pada pertemuan ini, kompetensi yang perlu dikuasai oleh para mahasiswa-mahasiswa sekalian adalah bahwa mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis struktur baja, baik kolom, balok, maupun kuda-kuda yang menggunakan struktur baja. Kita mulai pertama-tama, sebelum saya contohkan ke studi kasus, kita akan sampaikan tentang prosedur analisisnya, ya. Kita langsung buka materinya. Nah, ini adalah materi tentang analisis struktur baja. Oke, outline pembahasan kita adalah secara garis besar ada 4, yaitu analisis kuda-kuda, analisis kolom, analisis balok, dari balok memanjang dan balok melintang. Apa saja yang perlu dianalisis dalam kuda-kuda, kolom, serta balok? Antaranya yang perlu kita analisis adalah kita perlu menganalisis kontrol lendutannya, kontrol tekuk, kemudian menentukan momen, ya, momen kontrol penampang profil. Sebetulnya ini momennya momen arah X maupun momen arah Y. Kemudian kesamaan interaksinya seperti apa, serta kontrol kuat rencana gesernya apa. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas, ya, sehingga para mahasiswa-mahasiswa sekalian, hal-hal inilah yang penting, kompetensi inilah yang penting perlu kita pahami dan perlu kita kuasai, ya, dalam sesi ini. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah tentang, saya contohkan di sini tentang analisis kuda-kuda, ya.
kuda-kuda baja dalam hal ini. Maka dalam analisis kuda-kuda ada dua hal penting yang perlu kita data terlebih dahulu, yaitu pertama adalah tentang data rencana pembebanan. Nah, misalkan dicontohkan ini rencana pembebanannya, misalkan beban ultimate atau beban gempa, misalkan ya momen tumpuan X-nya minus sekian, momen tumpuan Y, kemudian di sini ada beban aksial ya, kemudian momen atas, momen bawah, dan momen samping ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bebannya. Untuk ini semua ya, belum kita menganalisis, kita perlu hitung terlebih dahulu rencana pembebanan dari struktur itu sendiri. Ini yang dicontohkan ini adalah untuk kuda-kuda ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah data profil baja. Ya, contoh ini data profil bajanya. Ini kita menggunakan IWF 150 kali 75 kali 5,5 kali 9,5. Nah, ini keterangan contoh gambarnya ya. Kemudian kuat leleh baja yang digunakannya diantaranya adalah ini, nanti tergantung nanti baja yang kita gunakan itu kuat leleh bajanya yang berapa ya. Misalkan mungkin yang 2500 atau yang 2400 atau yang 2200. Nah, data profil baja selanjutnya perlu diurai secara lengkap. Contoh di sini ada A-nya, kita bisa lihat di gambar ya. Di gambar ini bahwa A ini adalah luas penampang luas dari profil baja itu sendiri, yaitu 21,83 cm persegi. Kemudian W-nya, lihat W-nya itu apa? W-nya adalah berat dari baja itu sendiri, per meternya berapa gitu ya. Nah, berarti berat dari profil baja ini tergantung dari profil bajanya, yang kebetulan yang kita contohkan di sini profil bajanya adalah 150/75 per meter. Per meter dari baja IWF 150/75 ini adalah 17,14 kg per meter ya. Kemudian A ini apa ya? A adalah luas dari penampang profil baja, ini 150 mm dan seterusnya. Seperti ini ya, seperti contoh data ini semua di profil baja kita harus identifikasi terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mendapatkan data lengkap tentang profil baja? Ini ada di tabel baja. Tabel baja kita bisa download di produsen baja ya. Bisa download profil bajanya, yang setiap profil ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Nilai E, nilai BF, nilai Y, nilai TF, nilai IX, Y, dan seterusnya ini akan berbeda-beda tergantung dari profil baja. Nah, langkah awal berarti untuk analisis kuda-kuda bukan hanya kuda-kuda sebetulnya, kalau kolom juga perlu ada data rencana pembebanan dan data profil baja secara lengkap. Nah, secara garis besar, data-data itulah terlebih dahulu kita perlu identifikasi ya. Rencana pembebanannya bagaimana, spesifikasi baja yang digunakan seperti apa, detail secara lengkap ya. Jika kita tidak tahu, ternyata misalkan profil bajanya menggunakan WF 250, nah berarti kita perlu cari tahu di profil baja, di tabel-tabel baja WF 250 itu spesifikasi teknisnya seperti apa, seperti yang dicontohkan di data tadi. Oke, selanjutnya prosedur analisisnya bagaimana ya, kita share lagi materinya kan, dan ini tentu perlu dipraktekkan untuk kita bisa memahami. Maka
lakukanlah tugas yang sesuai yang diarahkan, gitu ya. Nah, ini penjelasan singkat ini semoga bermanfaat dan semoga dipahami, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar, yang pada akhirnya tentu saya banyak kesalahan, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.